oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat beliau akan tidak baiat sebagai khalifah. Yang kemudian perbuatan ini juga diikuti oleh salafus saleh Umar bin Abdul Aziz saat diserai kekuasaan beliau pada saat memimpin kaum muslimin. Pada saat Abu Bakar As-Siddiq diberikan dibaiat untuk menjadi satu khalifah pertama, ada dua hal yang disampaikan oleh beliau pada saat itu. Yang pertama adalah anjuran untuk melakukan menegakkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya adalah tidak ada suatu ketaatan apabila Abu Bakar As-Siddiq melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Sebagaimana yang disampaikan tidak bisa di layar ya, teman-teman. Kemudian teladan yang kedua adalah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz saat diserai kekuasaan memimpin kaum muslimin. Sedikit mengenal sosok Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah yang memimpin Bani Umayyah, lahir sekitar tahun 63 Hijriah, 64 Hijriah, yang para ulama Ahlussunnah bersepakat beliau adalah sebagai mujadid pertama dalam Islam. Apa yang dimaksud dengan mujadid? Mujadid adalah pembaharu Islam. Berdasarkan hadis, sesungguhnya Allah membangkitkan bagi umat ini orang yang memperbaharui agamanya pada setiap awal 100 tahun. Beliau juga dikenal dengan pemimpin yang soleh, bijaksana, dekat dengan rakyatnya. Orientasi dalam kepemimpinannya dengan metode dakwah dengan penekanan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau adalah merupakan cincin daripada Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apabila masih ingat teman-teman kisah beliau adalah lahir dari seorang ibu yang sangat soleh, dikisahkan oleh Abdullah bin Zubair bin Aslam, dari ayahnya, dari kakeknya bernama Aslam. Ia menuturkan, suatu malam aku sedang menemani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, berpatroli di Madinah. Ketika beliau merasa lelah, beliau bersandar ke dinding di tengah malam. Kemudian beliau mendengar seorang wanita berkata kepada putrinya, "Wahai putriku, campurlah susu itu dengan air." Maka putrinya menjawab, "Wahai bunda, apakah engkau tidak mendengar maklumat Amirul Mukminin hari ini?" Ibunya bertanya, "Apa maklumatnya ya putriku?" Putrinya menjawab, "Amirul Mukminin memerintahkan petugas untuk mengumumkan hendaknya susu tidak dicampur dengan air." Ibunya berkata, "Wahai putriku, lakukan saja, campur susu itu dengan air. Kita di tempat yang tidak dilihat oleh Umar maupun oleh petugas Umar." Lalu putrinya menjawab, perhatikan kata-kata yang mungkin insya Allah bisa menjadi hikmah bagi kita. Ibu tidak patut bagiku menaatinya di depan khalayak. Demikian juga menyelisihinya walaupun di belakang mereka. Masalah kata-katanya sangat singkat namun dalam maknanya. Saya ulangi, ibu tidak patut bagiku menaatinya di depan khalayak. Demikian juga menyelisihinya walaupun di belakang mereka. Umar mendengar semua perbincangan tersebut dan singkat cerita dalam kisah tersebut disampaikan, setelah mengetahui gadis tersebut belum bersuami, maka Umar langsung memanggil putra-putranya dan berkata, "Adakah di antara kalian yang ingin menikahinya?" Kemudian Umar menikahkan putranya Asim dengan gadis tersebut. Dan dari pernikahan tersebut lahir seorang putri yang kemudian dikenal menjadi ibu bagi Umar bin Abdul Aziz. Kembali kepada nasihat yang ingin kami sampaikan pada Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah saya mengajak untuk memuji Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Saya wasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya Al-Baqarah ayat 21, Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110, Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah yang mengerjakan amal soleh dan janganlah yang mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah,
Dan kita sebagai seorang beriman tidak boleh ragu sedikitpun sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah 147, Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Untuk itu kita sebagai hamba wajib bagi kita yang telah alhamdulillah dengan hidayah Islam untuk dengan sepenuh keyakinan dan seyakin-yakinnya menjalankan ajaran Islam, menjalankan syariat Islam sebagaimana Allah telah perintahkan melalui firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turut ke langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Keteguhan keyakinan itu juga harus kita sampaikan dan kita latih pada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, dan kerabat kita. Sebagaimana Allah telah perintahkan pada hamba-hambanya yang beriman untuk mengikuti suri teladan Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi Ibrahim. Sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Baqarah 132. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali memeluk agama Islam. Demikian juga nasihat Luqman kepada anaknya untuk tidak mempersekutukan Allah yang dikisahkan dalam Quran surat Luqman ayat 13. Ya banayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang nyata. Dan ingatlah bahwa kekufuran akan berakhir dengan kesengsaraan, siksaan yang pedih. Mereka yang kufur akan memperoleh apa yang diusahakan di dunianya, yaitu kesenangan sementara hidup di dunia. Namun mendapatkan siksa neraka yang merupakan seburuk-seburuk tempat kembali bagi mereka yang kufur pada Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah 126. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila tsumma adtaruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Allah berfirman, dan pada orang-orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam Quran surat An-Nisa 48. Sesungguhnya innallaha la yaghfiru an yushrika bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah akan mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Allah telah mengajarkan pada hambanya untuk senantiasa berdoa kepadanya, sebagaimana para rasul juga berdoa, karena tidak boleh kita merasa aman dari bahaya kesyirikan. Berdoa berlindung kepada Allah dari bentuk kesyirikan, sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Quran surat ayat 35. Waslu bani wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku beserta, ya Allah, jauhkanlah aku beserta anak-anak cucuku daripada menyembah berhala. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu iman yang tidak berbalik kufur, kenikmatan yang tidak sirna, dan agar mengiringi Muhammad SAW di surga abadi yang paling tinggi. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan untuk saya sendiri dan teman-teman seiman adalah 3 nasihat Nabi Muhammad SAW kepada seorang laki-laki yang meminta nasihat kepada beliau SAW. Dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, ya Rasulullah, nasihatilah aku dengan singkat. Maka Nabi SAW bersabda, apabila kamu bangkit untuk sholat, maka sholatlah seperti seorang yang mengucapkan kata perpisahan. Kemudian yang kedua, jangan mengucapkan ucapan yang membuatmu harus meminta maaf di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, bertekadlah untuk tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Diriwayatkan oleh Ibnu Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis yang agung ini mengumpulkan 3 wasiat yang agung, menghimpun kebaikan seluruhnya. Barang siapa memahaminya dan mempraktekannya, insya Allah yang memperoleh kebaikan di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhiratnya. Wasiat yang pertama adalah wasiat tentang sholat dan hendaknya seorang hamba memperhatikan serta dengan baik dalam mengerjakannya. Jagalah sholat kita, perhatikan sholat, dan tunaikanlah dengan sebaik-baiknya. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya dan keluarganya untuk supaya menunaikan sholat. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Toha, dan perintahkanlah kepada keluargamu
mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Allah juga telah mencela orang-orang yang melalaikan sholat dan bermalas-malasan dalam melakukan sholat. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 59, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan mempertaruhkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Rasulullah SAW dalam hadisnya menyampaikan bahwa sholat adalah tiang Islam, dan sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab. Apabila seseorang bisa dinilai baik buruknya dinilai dari sholatnya. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya amal ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Ta'ala mengatakan, lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah, maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajib yang kurang. Begitu juga untuk amalan yang lainnya seperti itu. Wasiat yang kedua adalah wasiat agar menjaga lisan dan jangan mengucapkan ucapan yang membuat harus meminta maaf di hari esok. Nabi SAW bersabda, janganlah kamu berkata-kata dengan perkataan yang keesokan harinya kamu meminta maaf karenanya. Lisan merupakan perkara yang paling membahayakan insan, dan bahwa apabila kata belum keluar dari lisan seseorang, maka pemiliknya akan menguasainya. Adapun bila kata itu telah keluar dari lisannya, niscaya kata itulah yang akan menguasai pemiliknya, dan ia pun akan memikul beban berat dari kata-katanya yang telah dikeluarkan tersebut. Maka, saudaraku seiman, hendaklah kita berupaya untuk memerangi diri kita, untuk mencegah lisan kita dari segala perkataan yang ditakutkan kita bakal mengalami penyesalan di kemudian hari. Karena perkataan yang terlontar dari lisan kita itu dan manusia kita untuk minta maaf karena hal tersebut. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inilah dalil yang mendorong setiap orang agar selalu menjaga lisannya. Oleh karena itu, selayaknya setiap orang yang berbicara dengan suatu perkataan atau kalimat, renungkanlah apa yang akan kau katakan. Engkau renungkan apa yang akan bicarakan. Jika memang ada manfaatnya, barulah untuk berbicara. Jika tidak, maka hendaklah kuatkanlah diri Anda untuk bisa menahan lisan Anda. Rasulullah SAW juga bersabda, al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Yang disebut dengan muslim sejati adalah seorang muslim yang lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Juga kita harus ingat dengan kuat suatu kaidah bagi seorang muslim, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Ibnu Majah dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja ataupun disengaja. La dororo wala diroro. Wasiat yang ketiga adalah saya menasihatkan diri saya sendiri dan teman-teman seiman, bertekadlah untuk tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Aku mengajak untuk bersifat qanaah dan menggantungkan hati hanya kepada Allah. Jangan berharap kepada manusia, niscaya engkau akan kecewa. Berharaplah hanya kepada Allah, niscaya engkau tidak akan pernah kecewa. Qanaah adalah suatu sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakannya, serta menjauhkan diri dari kita dari rasa tidak puas atau dari perasaan yang kurang puas. Orang yang memiliki sifat qanaah memiliki pendirian bahwa apa yang diperolehnya atau apa yang ada di dirinya adalah kehendak Allah. Dari Abdullah bin Amir bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup, dan Allah mengaruniakannya dengan sifat qanaah atau merasa puas dengan apa yang diberikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Orang yang qanaah adalah orang yang beruntung dan orang yang akan mendapatkan dunia seluruhnya. Sebagaimana hadis dari Ubaidillah bin Misan Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada diri, keluarga, dan masyarakatnya, diberikan kesehatan badan dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul padanya. Hadis riwayat Tirmizi. Orang kaya apakah pasti selalu merasa cukup? Belum tentu. Betapa banyak orang kaya namun masih merasa kekurangan.
Hatinya tidak pernah merasa puas dengan apa yang diberikan sang pemberi rezeki. Ia masih terus mencari-cari apa yang belum ia raih. Hatinya masih terasa hampa karena apa saja ada saja atas yang belum dia raih. Maka kita perhatikan nasihat dan suri teladan kita Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia. Kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia, namun kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Ibnu Hibban, Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat yang sangat berharga kepada sahabat Abu Dzar. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berkata padaku, wahai Abu Dzar, apakah engkau memandang bahwa banyaknya harta itu adalah yang disebut dengan kaya? Betul, jawab Abu Dzar. Beliau bertanya lagi, apakah engkau memandang bahwa sedikitnya harta itu berarti fakir? Betul, Abu Dzar menjawab dengan jawaban serupa. Lantas beliau bersabda, sesungguhnya yang namanya kaya adalah kayanya hati yang selalu merasa cukup. Sedangkan fakir adalah fakirnya hati yang selalu merasa tidak puas. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Inilah nasihat dari suri teladan kita. Nasihat ini sungguh berharga. Dari sini seorang insan bisa merenungkan bahwa banyaknya harta dan kemewahan dunia bukanlah jaminan, bukanlah jalan untuk meraih kebahagiaan senyatanya. Barang siapa yang hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap kecuali kepada Allah taala, tidak meminta hajat kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala mencukupinya dalam kehidupan urusan dunia dan akhiratnya. Allah Ta'ala telah berfirman dan menjanjikan dalam Quran surat Az-Zumar, bukankah Allah telah mencukupi hamba-hambanya? Dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 3, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Wa may yattaqillah 'alallahi fa huwa hasbuh. Sifat qanaah dan selalu merasa cukup itulah yang selalu Nabi Muhammad SAW mintakan pada Allah dalam doanya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW biasa membaca doa, Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wa lafa wa ghina. Ya Allah, aku minta padamu petunjuk, ketakwaan, diberikan sifat afaf dan ghina. Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi rahimahullah mengatakan afaf dan ifaf bermakna menjauhkan dan menahan diri dari hal-hal yang tidak diperbolehkan. Sedangkan al-ghina adalah hati yang selalu merasa cukup dan tidak butuh pada apa yang ada di sisi manusia. Teman-teman seiman, itulah tiga wasiat agung dari Nabi Muhammad SAW. Selayaknya dari kita, setiap dari kita, di antara diri kita, merenungkan dengan baik, mengarahkan segala kesungguhan untuk mewujudkannya dan mengamalkannya. Maka tekadkanlah untuk senantiasa berbuat kebajikan, berbekal hari esok dengan ketakwaan, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Juga semoga Allah mudahkan untuk kita mengamalkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah. Juga semoga Allah mudahkan untuk kita mengamalkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83, yaitu la ta'buduna illallah, tidak menyembah dan beribadah selain hanya kepada Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, diberikan kemampuan untuk kemudian kita berbuat wabil walidaini ihsan, berbuat kebaikan kepada ibu dan bapak kita, wajil kurba, juga berbuat kebaikan kepada kaum kerabat saudara kita, wal yatama, berbuat kebaikan kepada anak yatim, wal masakin, dan juga kepada orang miskin, waqulu lin-nasi husna, serta mengucapkan kata-kata yang baik pada manusia, wa aqimus shalah, mendirikan sholat dengan khusyuk, dan ma'atuz zakat, diberikan kemampuan dan keikhlasan untuk membayar zakat. Dan Allah jadikan kita sebagai seorang mukmin yang menjadikan Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik teladan, uswah hasanah dalam semua keadaan beliau. Allah Azza wa Jalla berfirman, menjelaskan kaidah yang sangat agung dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagimu,
yaitu bagi orang-orang yang hanya mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah SAW juga telah mengingatkan kita semua tentang ajaran yang telah disampaikan oleh beliau melalui sabdanya, Man bagiya sayun yuqarribu minal jannah wa yudha'idu aninna illa qad yubayyilakum. Tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan diri kepada surga dan menjauhkan dari neraka, melainkan segala sesuatunya telah dijelaskan kepada kalian. Hadis riwayat Tabrani. Dalil dari nas Al-Quran dan hadis ini menunjukkan kesempurnaan syariat kita, dan bahwasanya syariat Islam ini telah mencukupi segala keperluan yang dibutuhkan oleh makhluk, dan hendaknya kita mencukupkan diri kita dengan apa-apa saja yang telah disampaikan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir yang disampaikan kepada teman-teman seiman semuanya, tegurlah saya dan ingatkanlah saya agar saya selalu berada dalam rel yang hak, yang benar, yang tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan dan Rasulullah SAW telah ajarkan. Hidupkanlah budaya saling nasihat menasihati, watawassaw bil haq, dan kemudian saling menasihati atas kesabaran, watawassaw bis sabr. As-Syaikh Salih Al-Fauzan Hafizahullah berkata, orang yang menginginkan kebenaran merasa senang dengan nasihat dan senang diingatkan kesalahannya. Semoga Allah Ta'ala pilih diri kita menjadi orang yang beruntung, tidak tertipu dengan kehidupan dunia, dan Allah karuniai dengan khususan yang hakiki sebagai hambanya, sebagaimana Allah telah janjikan dalam Quran surat Al-Imran, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan. Barang siapa dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan dalam surganya, maka sungguh itulah perniagaan yang telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak hanya senang yang memberdayakan. Wallahu waliyut taufik. Hanya Allah yang memberikan taufik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.